Halo semua, jumpa lagi dengan Reza Ardiantori. Di video kali ini saya akan memberikan informasi mengenai progres pembangunan terkini dari sirkuit MotoGP Mandalika. PT Pengembangan Pariwisata Indonesia Persero mempercepat pembangunan jalan kawasan khusus JKK pada pertengahan Februari 2001 yang telah mencapai 58% lebih. JKK sepanjang 4,31 km ini salah satu fungsinya adalah venue pegelaran event balap motor Indonesian GP. Saat ini, progres pembangunan JKK masih on schedule. Pihak terkait terus memantau dengan ketat proses pekerjaan proyek ini, karena pekerjaan harus dilakukan dengan teliti dan presisi. Kami optimis proyek ini dapat berjalan lancar dan sesuai tenggat waktu, dengan hasil final homologasi nanti dapat sesuai standar FIM atau Federation International de Motorcyclism, kata Bram Subiandoro selaku Managing Director de Mandalika dalam keterangan pers pada Jumat 26 Februari 2021. Bram menambahkan, perkembangan proyek JKK ini dilaporkan secara rutin kepada Dorna Sport oleh MGPA selaku penyelenggara event Indonesian GP. Ia berharap proses homologasi pada pertengahan tahun ini nantinya dapat berjalan dengan lancar dan balapan Indonesian GP dapat digelar tahun ini. Sementara kegiatan pembangunan saat ini antara lain pengaspalan aspal base track utama, pemasangan saluran hauraton, pekerjaan gravel bed, backfill retaining wall, penanaman rumput, dan pengaspalan service road sepanjang 1,8 km. Kegiatan groundwork, pemasangan pagar beton keliling JKK dan timbunan tanah, serta pekerjaan ground improvement sudah rampung pada akhir Januari 2021. Proses pengaspalan untuk service road dilaksanakan dengan hati-hati dan presisi karena harus memiliki permukaan yang halus dan terjaga dari kerusakan. Service road adalah jalan layanan yang berada di belakang garis pertama perlindungan sebagai pelayanan darurat yang difungsikan untuk mengakomodir sejumlah kendaraan yang mengalami kecelakaan beserta para pembalap saat keluar dari lintasan. Selain itu, saat ini juga tengah dilakukan pemasangan concrete barrier, yakni pagar pembatas di sepanjang lintasan untuk menjaga motor dan melindungi penonton jika terjadi kecelakaan. Adapun total volume dari pagar pembatas ini adalah 9.903 meter persegi dan ditargetkan selesai pada akhir bulan Juni 2021. Concrete barrier ini bermerek Geobrook yang alat cetaknya didatangkan dari negara Swiss, Jerman, dan Vietnam. Akan tetapi,
Produksi dan pemasangannya diproses di Indonesia menggunakan beton lokal dengan ketentuan spesifikasi yang terstandarisasi oleh Federasi Otomotif Internasional, yakni Federation International de Automobile atau FIA dan FIM atau Federation International de Motorcyclism. Seremonial pengaspalan perdana lapisan pertama di proyek JKK Street Circuit telah dilakukan dengan berjalan lancar. Seperti yang kita ketahui, homologasi jalan kawasan khusus Street Circuit semakin di depan mata. Setelah pemasangan drainase, pekerjaan konkret barrier yang sedang berjalan, sekarang Street Circuit mulai diaspal. Pada hari Jumat, tanggal 26 Februari 2021, waktu setempat telah dilakukan seremonial pengaspalan lapisan AC base lapisan pertama di proyek jalan kawasan khusus Mandalika International Street Circuit. Untuk pengaspalan lapisan AC base dilakukan hingga Maret 2021 dengan target pengaspalan sepanjang 390 meter. Proses pengaspalan ini tidak terhenti di AC base, namun ada dua rangkaian proses pengaspalan lain yang dilakukan oleh PT Pengembangan Perumahan Persero atau PP sebagai mitra PT Pembangunan Pariwisata Indonesia Persero atau IDDC dengan supervisi penuh Direktorat Pengembangan dan Konstruksi MGPA. Setelah pengaspalan lapisan pertama AC base, pengaspalan pun dilanjutkan ke lapisan kedua, yakni AC binder, dan lapisan terakhir surface SMA yang ditargetkan rampung pada pertengahan Mei 2021. Alat yang digunakan selama proses pengaspalan adalah Aspal Mixing Plant atau AMV yang sesuai dengan standar homologasi FIM, begitupun dengan aspal yang digunakan. AMP yang digunakan adalah Lintex seri CSD 3000 yang memiliki kapasitas begitu besar, yakni 240 ton per jam. Selain itu, aspal yang digunakan pada pengaspalan AC base ini menggunakan agregat lokal yang dicampur dengan produk sel Caripalti yang juga digunakan di sirkuit Yas Marina Abu Dhabi, sirkuit Sepang Malaysia, dan sirkuit Fiorano Italia. Kita semua berharap proses homologasi pada pertengahan tahun ini nantinya dapat berjalan dengan lancar dan balapan Indonesian GP dapat digelar tahun ini. Homologasi adalah proses standar persetujuan atau sertifikasi dalam dunia balap yang meliputi standar kendaraan balap, lintasan, dan komponen-komponen lainnya yang telah ditentukan untuk penyelenggaraan balapan. Seperti diketahui bahwa event ini memberikan country branding yang besar bagi Indonesia melalui TV exposure di 207 negara, 31.525 jam siaran, dan disaksikan 1,4 miliar penonton serta
300 media cetak yang semuanya tertuju pada event MotoGP di sirkuit Mandalika nantinya. Kita semua berharap dukungan penuh dari seluruh instansi pemerintahan, kementerian atau lembaga, komunitas, wisatawan, maupun masyarakat, baik secara moral maupun moral, dalam menyambut persiapan event Indonesian GP 2021. Oke, itu aja informasi dari saya. Jika teman-teman suka, silahkan klik like, komen, dan subscribe. Karena dukungan dari teman-teman adalah wujud nyata bagi saya untuk selalu membuat konten-konten seperti ini. Thanks for watching.